Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor Lia. Hari ini, Lia akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Tumbal Warung Penglaris. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari Lia tiap harinya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pasar tradisional itu sebenarnya biasa aja. Gak terlalu besar. Isinya para pedagang kaki lima dan toko-toko semi permanen yang udah puluhan tahun buka di situ. Tapi ada satu warung makan yang selalu rame. Bahkan di hari paling sepi sekalipun. Namanya Warung Bu Narti. Yang jual ibu-ibu setengah baya. Ramah banget. Murah senyum. Makanannya juga enak. Tapi ya itu tadi. Anehnya, warung itu selalu penuh. Sementara warung-warung lain di sekitarnya makin lama makin sepi. Orang-orang awalnya cuma mikir, mungkin emang nasib aja. Tapi belakangan, ada kejadian yang bikin semua orang mulai curiga. Pagi itu, pasar tradisional sudah mulai ramai sejak matahari baru nongol setengah di balik bukit. Udara masih agak dingin, campur bau tanah basah, dan samar-samar aroma bumbu dapur mulai menyelimuti lorong-lorong pasar. Di antara jajaran kios yang buka satu persatu, ada satu warung yang selalu buka lebih awal dari yang lain. Warung Bu Narti. Lokasinya di pojok pasar, dekat gang sempit yang tembus ke belakang. Tempat banyak orang jarang mau lewat karena katanya agak berasa aneh. Tapi warung itu selalu rame. Dari subuh sampai siang, orang datang silih berganti. Gak peduli cuaca, gak peduli musim sepi, warung itu selalu laku. Warungnya sendiri kelihatan biasa aja. Sederhana, kayu triplek yang udah mulai usang, bangku panjang dari bambu, dan meja yang udah gak rata lagi. Tapi entah kenapa, orang-orang betah makan di situ. Mungkin karena makanan yang disajikan memang menggoda. Soto daging, rawon, nasi pecel, dan gorengan yang selalu hangat. Tapi yang bikin aneh, aroma masakannya kayak terlalu kuat. Kayak ada sesuatu yang bikin orang pengen makan, bahkan kalau mereka lagi nggak lapar. Hari itu, sekitar jam 10 pagi, pasar sedang padat-padatnya. Matahari mulai naik dan bikin panas makin menyengat. Seorang ibu muda, yang baru pindah ke sekitar pasar, datang buat pertama kalinya ke warung Bu Narti. Dari penampilannya, dia bukan orang pasar, lebih kayak ibu rumah tangga biasa yang mau belanja. Ia sempat celingak-celinguk, kayak milih-milih tempat makan, tapi entah kenapa, langkahnya langsung menuju ke warung itu. Tanpa ragu, dari kejauhan, beberapa pedagang lain sempat ngeliatin. Mereka udah biasa lihat orang baru tergoda masuk warung Bu Narti. Ada yang bilang, mereka itu dipanggil. Tapi kebanyakan orang gak percaya, menganggap itu cuma iri karena warungnya selalu rame. Si ibu muda duduk di bangku pojok, dekat tiang kayu yang menghitam karena usia. Di sekelilingnya, suasana warung ramai tapi tenang. Suara sendok beradu dengan mangkuk, tawa-tawa kecil pelanggan yang saling ngobrol, dan suara kipas angin yang berderit pelan di pojok dinding. Tapi anehnya, tepat setelah si ibu menyendok suapan terakhirnya, suasana berubah. Dia tiba-tiba pegang lehernya sendiri, kayak tersedak. Tubuhnya goyah. Sendok jatuh ke lantai. Mangkuknya tergeser. Beberapa orang yang duduk di dekatnya langsung noleh. Dalam hitungan detik, dia jatuh ke lantai. Badannya kaku. Tangan dan kakinya mulai kejang. Tapi yang paling bikin merinding adalah matanya. Melotot lebar. Pupilnya seperti membesar. Dan ekspresinya kosong. Tapi marah. Beberapa orang langsung berdiri. Panik. Ada yang teriak manggil tolong. Ada yang nyari air. Seorang bapak sempat coba angkat badannya. Tapi tiba-tiba tubuh si ibu menegang dan mengeluarkan suara yang gak masuk akal. Suara berat, dalam, dan terdengar seperti berasal dari dalam dadanya, bukan dari mulut. Suaranya gak jelas,
Tapi ada kata-kata yang bikin bulu kuduk berdiri. Dipanggil, bukan yang dicari. Warung yang tadi ramai langsung hening. Semua terdiam. Gak ada yang berani gerak. Bahkan suara dari luar pasar pun kayak hilang sesaat. Si ibu masih kejang, tapi matanya menatap ke atas, seolah melihat sesuatu di langit-langit warung itu. Lalu, tubuhnya tiba-tiba lemas. Mulutnya terkatup. Dan dia pingsan. Beberapa menit kemudian, barulah warga sekitar datang bantu. Si ibu akhirnya dibawa ke pos kesehatan pasar, dan beberapa jam kemudian dia sadar. Tapi waktu ditanya soal apa yang terjadi, dia cuma bisa geleng kepala. Dia nggak inget apa-apa, nggak inget makan di warung itu, nggak inget jatuh, apalagi ngomong aneh-aneh. Yang dia inget cuma aroma masakan yang bikin perutnya langsung lapar, dan setelah itu gelap. Sejak kejadian si ibu muda yang kesurupan itu, suasana pasar nggak pernah benar-benar sama lagi. Orang-orang masih datang, warung-warung masih buka seperti biasa, dan suara riuh khas pasar pagi tetap terdengar. Tapi ada satu hal yang berubah, atmosfer. Pasar itu mulai terasa berat, sunyi yang aneh. Kayak ada sesuatu yang ngumpet di balik keriuhan. Apalagi kalau pagi-pagi buta, sebelum matahari naik sepenuhnya. Ada hawa yang bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan buat mereka yang udah puluhan tahun jualan di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, pedagang-pedagang sekitar warung Bu Narti mulai sadar akan sesuatu. Bukan suara, bukan penampakan, tapi bau. Bau yang perlahan-lahan jadi bagian dari rutinitas pagi mereka. Dan itu bukan bau sayur segar, bukan bau daging potong, apalagi aroma rempah masakan. Tapi bau menyengat, bikin dada sesak kalau kecium terlalu lama. Yang pertama kali ngomong soal bau itu adalah Pak Darto, pedagang sayur tua yang lapaknya cuma selemparan batu dari warung Bu Narti. Setiap hari, sejak sebelum subuh, dia udah nyiapin dagangan. Biasanya dia dateng paling awal. Tapi belakangan dia jadi yang pertama nyium bau itu. Dia ngeliat asap tipis keluar pelan dari balik celah-celah papan dapur warung itu. Asapnya nggak banyak, tapi cukup kelihatan kalau cahaya lampu masih redup. Waktu pertama kali lihat, dia mikir Bu Narti udah mulai masak air atau ngerebus sesuatu. Tapi baunya beda. Itu bau yang bikin kepala pusing. Kayak minyak tua yang dibakar berlapis-lapis. Bukannya ngasih rasa tenang, malah bikin jantung berdebar. Pak Darto awalnya cuek. Tapi karena kejadian itu terus terulang setiap subuh, dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Apalagi, asap itu kadang muncul bahkan sebelum warung dibuka. Kadang dia datang jam 4 pagi, pasar masih gelap, dan dia bisa lihat asap dari selapapan belakang warung Bu Narti. Padahal lampu dapur belum nyala sama sekali. Hal paling aneh adalah, setiap dia berani dekati sumber asap itu, bau menyannya tiba-tiba lenyap. Asapnya juga hilang, kayak disapu angin. Padahal udara waktu itu diam, gak ada angin sama sekali. Bahkan udara pagi terasa lebih pengap, dingin, tapi gak sejuk. Dan yang bikin makin gak masuk akal, Bu Narti selalu bilang dia belum mulai masak. Bahkan kadang, dia ngaku belum datang ke warung. Tapi entah kenapa, asap dan bau itu tetap muncul dari dapurnya. Beberapa pedagang mulai ikut memperhatikan. Mereka diam-diam melihat ke arah warung kalau udah jam-jam kritis subuh. Dan benar aja, mereka juga nyium bau yang sama. Kadang ada yang lihat bayangan melintas di balik dapur. Padahal pintu belakang masih ketutup rapat. Sekali waktu, salah satu tukang bersih-bersih pasar coba iseng nyamperin belakang warung. Tapi dia langsung muntah. Katanya, dia nyium bau bangkai campur menyan. Tapi anehnya, gak ada apa-apa di sana. Gak ada bangkai binatang. Gak ada tempat sampah. Hanya tanah lembab dan dinding kayu lapuk yang diam. Tapi berasa kayak ngamatin dari balik celahnya. Ada satu pagi, yang akhirnya jadi titik balik. Hari itu, kabut lumayan tebal. Pasar belum terlalu ramai, dan suasana masih sunyi. Pak Darto,
yang biasanya datang paling awal, ngerasa makin gelisah karena bau menyannya hari itu lebih kuat dari biasanya. Waktu dia naruh keranjang sayur di lapaknya, dia ngelihat sesuatu yang bikin darahnya kayak berhenti ngalir sejenak. Di bawah pintu dapur warung Bu Narti, ada genangan air kecil. Warnanya bukan bening, lebih kayak kecoklatan, dan ada serpihan hitam-hitam kayak abu gosong. Dia pikir itu air tumpahan dapur. Tapi waktu dia dekati, bau amis langsung nyambut dari jarak 2 meter. Bau darah, bau gosong, dan bau menyan bercampur jadi satu. Dia mundur perlahan, tenggorokannya kering. Saat dia ngelirik ke atas, dia ngelihat gorden kecil di jendela dapur bergerak sendiri. Padahal angin gak ada. Dan di balik celah tirai itu, sekelebat bayangan putih melintas. Cepat, diam, tapi sangat jelas. Setelah kejadian itu, Pak Darto gak pernah berani buka lapaknya lebih awal lagi. Dia nunggu matahari muncul dulu. Nunggu suasana pasar rame. Dia mulai ngeluarin dagangan setelah jam 6. Dan dia bukan satu-satunya. Banyak pedagang mulai menyesuaikan jam buka mereka. Semua sepakat dalam diam. Subuh di sekitar warung Bu Narti bukan waktu yang baik untuk berada di sana. Beberapa orang coba ngomong ke pengurus pasar, tapi setiap kali diangkat, mereka cuma bilang itu urusan pribadi. Selama warung itu bayar retribusi, dan gak ganggu secara langsung, gak ada alasan buat nutup. Tapi semua orang tahu bukan soal ganggu atau enggak. Ini soal perasaan. Soal firasat, karena sejak kejadian ibu muda kesurupan, ditambah bau menyan yang muncul entah dari mana, semua orang tahu, warung itu menyimpan sesuatu yang gak kelihatan. Dan entah kenapa, semua hal itu kayak bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kayak ada ritual yang dijalankan diam-diam. Bukan buat diri sendiri, tapi buat sesuatu. Sesuatu yang minta diberi, yang minta dilayani. Dan aroma menyan itu mungkin bukan buat menyambut pelanggan, tapi buat memanggil sesuatu dari tempat lain. Beberapa hari setelah bau menyan menggantung setiap subuh, pasar keciprat dengan bisik-bisik kekhawatiran. Warung Bu Narti tetap buka, tetap rame, tapi aura di sekitarnya makin pekat. Pedagang berbisik, warga pasar jadi waspada. Suatu pagi, saat matahari masih malu-malu muncul, petugas kebersihan pasar, Pak Seno, yang dipercaya bersihin semua sudut pasar, turun tangan. Dia udah lama tahu ada yang gak beres seputar warung itu. Bau menyengat, asap menari di balik papan kayu, gelombang hawa dingin yang nyebar dari balik dapur. Tapi kali ini, dia niat bersihin area bawah meja warung. Menurutnya, mungkin ada genangan air atau debu menumpuk. Tapi yang dia temukan jauh di luar ekspektasi. Saat tangan penanda sapu mengangkat papan triplek tua yang biasa dipakai sebagai alas meja, ia nemu bungkusan kecil, terbungkus kain putih yang kusam, diikat benang merah. Tampak sederhana dan rapuh, tapi aroma dari bungkusan itu langsung bikin dunia terasa seperti menutup pelan. Busuk, amis, aduh, bau darah tua yang udah mengering. Seketika Pak Seno muntah. Lututnya tremor, jantungnya berdegup keras. Semua orang di pasar yang lihat kejadian itu langsung mundur. Panik, itu bukan bau makanan. Itu bukan bau sampah basah. Itu bau nafkah kematian yang disekap rapat-rapat. Beberapa orang buru-buru ambil bungkusan itu, masukin ke kantong plastik tebal, dan semua sepakat untuk buang jauh siang itu juga. Tapi entah kenapa, Pak Seno kelihatan pucat. Pandangannya kosong. Dia nangis. Dia bilang, ini bukan barang mainan. Ini sesuatu yang disiapkan. Entah untuk siapa. Dan dari dalam warung, dari balik tirai dapur, terdengar suara pelan seperti senyum. Tapi jahat. Malamnya, setelah bersih-bersih selesai, Pak Seno pulang. Jalanan lengang. Lampu jalan juga redup. Motor di hadapannya kunci dokumen tempelan. Dia tergelincir, entah karena licin atau sengaja ditendang sesuatu dalam bayangan.
Tiba-tiba motor terguling. Tubuhnya terpental keras hingga kakinya patah di bagian tulang kering. Darah mengalir pelan di jalan yang sunyi. Tapi yang lebih menakutkan bukan patah tulang itu, melainkan apa yang dia rasakan selanjutnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Pak Seno terbagi antara rasa sakit dan ketakutan. Dia kontrol nafas, menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba, ia merasakan ada yang mengikuti, sesuatu yang berjalan jauh dari lampu rem, tapi selalu di belakangnya. Sosok bayangan hitam, tanpa wajah, berdiri tegap di ujung cahaya lampu. Kepala botak, mata menyala merah padam. Begitu dia menoleh sedikit, sosok itu menghilang. Tapi langkahnya terus terasa berat, seperti ada napas yang menempel di punggungnya. Seminggu kemudian, Pak Seno dirawat di rumah sakit daerah. Kakinya patah, tapi ada bekas memar aneh di punggung dan lehernya. Seolah ada cakar yang mencengkram. Dia sering gelisah dan ngelamun. Kadang matanya kosong, tangannya mengusap punggung, dan bilang sekali-sekali, "Dia ngikutin aku." Kabar ini menyebar cepat. Pedagang pasar yang dulu cuma bisik-bisik, sekarang jadi waspada. Warga mulai tidak nyaman mendekat warung Bu Narti. Bau menyan semakin jadi misteri. Hari demi hari, ruang di sekitar warung itu makin sesak dengan perasaan ketakutan. Tapi yang bikin jantung berdegup lebih keras, bungkusan kain putih yang bau darah itu hilang entah kemana. Hilang saat siang, hilang saat malam. Tapi jejaknya terus menempel di pikiran semua orang. Mereka merasa semuanya belum selesai. Dan setelah penemuan bungkusan kain putih yang mengandung darah kering, dan sosok hitam yang terus menguntit Pak Seno, atmosfer di pasar makin mencekam. Bau menyan semakin keras setiap subuh. Asap tipis dari dapur warung Bu Narti makin sering terlihat, dan warga semakin menjauh. Tapi warung itu tetap buka, tetap ramai, tetap tampak normal di siang hari. Lalu datang kabar tentang anak magang, anak sekolah kejuruan yang katanya percaya diri banget bakal dapat pengalaman, tapi malah menemui akhir yang penuh misteri. Anak itu mulainya datang seperti magang biasa, ramah, bersemangat, dan rajin bantu nyiapin alat masak, nyuci piring, bahkan mencatat resep-resep sederhana. Dari awal, orang-orang lihat dia antusias belajar. Tapi ada sisi penasaran yang terlalu besar, utamanya pada pintu dapur belakang yang selalu dikunci rapat. Pintu itu ajaib, seolah ada magnet buat orang yang penasaran. Anak itu juga begitu. Dia selalu mengintip, tapi pintunya ditutup sebelum dia bisa lihat apa-apa. Suatu sore, waktu Bu Narti pergi beli bahan ke pasar induk, anak magang itu melihat kesempatan. Suasana warung agak lengang. Beberapa pelanggan masih santai makan. Dia jalan pelan ke dapur belakang. Kaki lumayan ringan. Papan kayu yang menutup celah pintu itu sekilas terlihat retak di satu sudut. Dia dorong pelan dan masuk. Di dalam gelapnya dapur, dia nyalakan senter kecil di HP-nya. Udara pengap langsung menyambut, disertai bau menyan yang masih tercium samar meski tekanan udara di luar. Lantai terbuat dari ubin batu tua, retak-retak. Di tengah relung lantai, dia merasa sebuah ubin agak menonjol. Kodratnya penasaran. Dia injak perlahan, dan lantai itu berderit, bergeser, membentuk lubang kecil. Dadanya langsung berdegup cepat. Dari lubang itu muncul cahaya merah redup, temaram. Dia deketin HP-nya ke arah lubang dan melihat sesuatu yang bikin seluruh tubuhnya membeku. Sebuah peti kecil, dari kayu tua, penuh ukiran halus, entah artinya, dan baut kecil mengunci penutupnya. Detik-detik selanjutnya adalah perpaduan antara rasa takut dan kemenangan. Karena di dalam hati, dia merasa menemukan rahasia. Ia berdiri, mengangkat peti itu dengan sengaja. Meski bau darah dan menyan seketika menyergap indera penciumannya, tangan kecilnya gemetar. Tapi keingintahuan menenggelamkan logika. Ia menyentuh penutup peti sedikit demi sedikit. Saat itulah, jarum jam entah terasa melambat. Peti terangkat,
Debu halus beterbangan, Menyan menyala kembali di lubang. Seketika peti itu terdorong ke ubin, dan menimbulkan suara, kuk, berat yang menggema di seluruh dapur. Anak itu melepas peti, mundur 2 langkah. Napasnya berat, kering, tubuhnya gemetar. Dia keluar dari dapur tanpa menutup pintu rapat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Setelah itu, perubahan terjadi. Hari-hari selanjutnya, anak magang itu tidak lagi ceria. Matanya sayu, hitam pekat, tatapannya kosong. Dia murung. Bukan murung biasa, lebih seperti sedang diawasi sesuatu. Sering tiba-tiba terpaku di sudut warung, melamun. Gerakannya lambat, tangan gemetar lembut, dan matanya sering basah. Banyak pedagang dan karyawan pasar merasa tidak nyaman. Bahkan pelanggan warung juga kadang mundur saat lewat dekat meja di mana dia duduk. Seminggu berlalu, warung berjalan seperti biasa, walau aura dingin menyelubungi. Menjelang tengah malam, anak itu pamit pulang lebih awal dari biasanya. Ia tinggal di kontrakan dekat pasar, bukan jauh. Namun beberapa hari kemudian, petugas kebersihan pasar nemu kabar paling mengerikan. Orang yang masuk ke dalam kontrakannya menemukan dia sudah meninggal, sendirian, in the most unsettling scene. Posisi tubuhnya duduk di pojok kamar, punggung menyandar tembok, kepala merunduk, bibir membiru. Kedua tangannya memegang tanah basah. Tanah kotor kontrakan atau rumput luar? Tak ada yang tahu pasti, tapi aroma menyan samar masih tercium. Bedak dan kasur rapi, tapi keringat dingin membasahi baju anak itu. Wajahnya damai, tapi matanya tertutup rapat, seolah sedang tertidur dalam ketakutan terakhir. Petugas yang menemukan tubuhnya mengaku merinding. Foto-foto diambil, tapi anehnya, kamera petugas tiba-tiba mati walau baterai masih penuh. Charger dan HP-nya rusak total setelah itu. Dia segera lapor, tapi semua terasa kabur. Polisi datang, tapi karena tak ada tanda kekerasan fisik, diklasifikasikan sebagai kematian alami. Aneh sekali. Namun bau menyan di sekitar tubuh anak itu menangkap perhatian. Bau itu menetap bahkan setelah petugas isoman dan pihak keluarga datang. Seminggu kerangka pintu kontrakan itu ditutup dengan kain hitam di depannya. Pedagang di pasar gempar. Mereka semakin takut mendekat warung, terutama di malam hari. Bau menyan makin sering muncul, bukan hanya subuh. Kadang larut malam, asap tipis menari ke langit-langit. Bayangan bergerak di belakang tirai dapur. Bungkusan putih tak pernah muncul lagi, tapi kini tumbuh spekulasi baru. Apa peti kecil itu bagian dari ritual? Apa isi peti itu langsung menyentuh anak magang? Apakah dia yang mengenalnya tanpa izin mengalami konsekuensi berat? Kejadian itu benar-benar bikin udara di pasar itu semakin penuh kegelisahan. Setelah anak magang meninggal, bau menyan makin intens dan asap tipis tetap ada. Namun semuanya berakhir ketika seorang dukun tua yang dulu dikenal sebagai perantara penglaris, akhirnya buka suara. Dia tinggal di kampung tak jauh dari pasar, dan kabarnya pernah dipanggil oleh Bu Narti untuk merawat ritual rahasia di balik warung yang selalu ramai itu. Si dukun udah tobat dan berhenti dari segala praktik mistis. Tapi kali ini pengakuannya meledakkan ketenangan sisa yang belum terkubur. Dia bilang dulu, ada permintaan khusus dari Bu Narti atau orang yang mewakilinya. Supaya warungnya makin ramai, ritual penglaris dilakukan rutin setahun sekali. Caranya sederhana tapi tak sembarangan. Harus pakai tumbal jiwa manusia. Bukan langsung korban manusia, melainkan melalui benda-benda yang disimpan di warung. Bungkusan kain putih berisi darah kering atau peti kecil berisi tanah dan cairan tubuh. Namun semua itu harus berasal dari kematian alami. Bisa jatuh, sakit, atau kecelakaan, tapi tetap manusia. Ritualnya harus dilakukan saat subuh dan dibakar menyan untuk memanggil kekuatan gelap. Dukun itu menjelaskan semua secara gamblang. Setiap ritual itu menyimpan dampak, bau menyan yang menyengat, asap misterius di dapur, gangguan roh gelap yang sering menampakkan bayangan hitam dan terasa mengikut.
Semua peristiwa yang terjadi sebelumnya, kesurupan si ibu, bau menyan pagi hari, penemuan bungkusan darah, kematian anak magang, itulah tumbal yang dilepas sesuai rencana. Tapi entah siapa korban awal yang dipakai untuk ritual pertama warung itu. Sebuah misteri yang hanya Bu Narti dan si penghubung ritual tahu. Pengakuan itu mencuat lewat media lokal. Rekaman video wawancara dukun muncul di YouTube dan media alternatif. Otomatis viral di grup WhatsApp warga. Orang-orang sadar ini bukan sekadar mitos. Ritual kejam benar-benar berlangsung di balik dinding warung itu. Begitu video tersebar, warung langsung ditutup. Papan terpaku di pintu depan bertuliskan, "Tutup sementara." Bu Narti hilang. Katanya pulang ke kampung, tapi kampung yang disebut gak pernah ada di peta. Kata dukun, mungkin dia memang sama sekali gak pernah dari manapun. Sebuah nama samaran. Warung itu dipakai jadi pintu gerbang kekuatan. Pasar pun rontok. Suasana hening tebal menyelimuti pekarangan warung. Pedagang lebih memilih gelisah ketimbang berani mendekat. Bau menyan tetap muncul tiap subuh dari balik pintu yang sudah digembok. Seolah ritual belum selesai atau dukun tak pernah pergi. Asap tipis kembali naik. Jujur bikin merinding setiap matahari baru setengah mengintip. Di bawah angin pagi yang dingin dan sesak. Warga mulai bilang kalau di malam tertentu, suara mendesis terdengar dari balik warung. Gema bisik yang pecah saat matahari tenggelam. Beberapa orang yang lewat saat terang siang sempat motret. Hasilnya gelap hitam. Lampu sorot apapun menyentuh kaca warung yang retak hanya memantulkan bayangan gelap. Ada rumor kalau pintu digembok bukan sekadar pakai gembok biasa, tapi ada rangkaian mantra, supaya apapun yang dipanggil tidak bisa keluar. Atau mungkin justru supaya tetap tinggal di dalam. Seminggu usai pengakuan, bau menyan mulai makin kuat, dan asap semakin tebal. Bahkan pedagang yang di seberang warung sampai pasang dupa setiap subuh, semacam penolak, agar bau menyan dari warung tidak ikut merasuk ke lapak mereka. Tapi bau itu tetap nyelonong, ngasih tekanan di hidung. Beberapa saksi bilang pernah lihat lampu pasar subuh padam total ketika asap tebal bergerak mendekat ke panel listrik, lalu menyiram aroma menyan dan bau seperti darah basi ke dalam lapak-lapak sekitarnya. Kehadiran ritual, yang dibongkar lewat pengakuan dukun, mengubah warung itu dari tempat makan biasa jadi situs pemanggilan kekuatan gelap. Semua peristiwa sebelumnya jadi polesan cerita berantai yang saling terkait. Pertama kesurupan pembeli, lalu bau menyan setiap pagi, kemudian penemuan bungkusan darah, dan kematian tragis anak magang. Semuanya bikin tanah pasar jadi saksi bisu. Terakhir, setelah semua viral dan warung tutup, satu hal yang bikin darah dingin, banyak orang melaporkan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, mereka melihat warung, pintu digembok, tapi tirainya berkibar seperti digerakkan angin meski tidak ada. Mereka dengar suara dukun tua menggumam, dengan nada yang sama seperti si ibu kesurupan dulu. Dipanggil, bukan yang dicari. Dan di akhir mimpi, asap tebal bau menyan menyelimuti seluruh pasar, menelan lampu jalan dan menutup pintu rumah mereka. Dan sampai kini, bekas warung Bu Narti tetap berdiri. Retak. Tapi bau menyan subuh itu tetap menghantui. Karena ritualnya tidak pernah benar-benar usai. Yang tertanam di tanah warung itu bukan hanya penglaris dagangan, tapi sumpah tumbal yang mengikat jiwa mereka yang lewat.